Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas materi pembelajaran pemfaktoran aljabar. Banyak yang nggak paham ya mengenai pemfaktoran, karena beberapa minggu lalu ada yang request, Bu, gimana sih cara memfaktorkan? Masih belum paham. Nah, kali ini baru sempat ya Ibu upload videonya, karena kemarin-kemarin itu kan masih sibuk halal bihalal, Idul Fitri gitu. Nah, pemfaktoran itu sangat penting ya, karena pemfaktoran itu selalu kita jumpai di banyak bab. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk pemfaktoran aljabar itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Seperti ini. Bentuk aljabar. Kalau untuk nilai A, B, C-nya yang lengkap, ya, A itu adalah koefisien di depan variabel X kuadrat, B itu juga koefisien di depan variabel X, dan C adalah konstanta. Nah, kita tulis di sini soalnya X kuadrat tambah 7X tambah 10. Kita buat pemfaktorannya seperti ini. Tahap pertama itu X di sini untuk kurung yang pertama, dan yang kurung yang kedua X di sini. Kalau kita kalikan X kali X itu X kuadrat. Nah, berapakah nilai yang di sini dan juga nilai yang di sini jika nanti hasilnya seperti X kuadrat tambah 7X tambah 10. Yuk kita coret-coret di sini dulu ya. Angka berapa kalau dikalikan dengan angka berapa itu nanti hasilnya 10 ya, karena ini koefisien 1 kali 10 itu tetap 10. Kita tulis ini 10. Dan jika dijumlah angka berapa, jika dijumlah dengan angka berapa itu hasilnya 7. Nah, kita analisa 10 perkalian antara 1 kali 10, hasilnya 10, ada lagi 2 dikali 5, 10. Nah, di antara bilangan-bilangan ini, manakah yang hasilnya pas dengan penjumlahan 7? 1 kali 10, 10 jika dijumlahkan tidak pas 7 ya. Nah, kalau 2 kali 5, hasilnya 10, jika dijumlahkan nanti hasilnya 7. Nah, nilai yang memenuhi itu adalah 2 dan 5. Kita tuliskan di sini 2 kali 5, 10, dan 2 ditambah 5, 7. Jadi kita letakkan di sini positif 2, positif 5. Seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau kita analisa, kita kalikan ini kali ini, itu hasilnya nanti akan sama dengan ini. X kali X, X kuadrat, X kali 5, 5X, 2 kali X, 2X, 2 kali 5, 10. Ini pangkat 2 tetap. Ini sama variabelnya. Langsung kita jumlahkan aja, 5 tambah 2, 7X, ini tetap 10. Nah, seperti itulah cara memfaktorkan. Kita buat soal lagi ya, biar lebih paham. X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, X kali X, X kuadrat, berapakah nilai yang di sini dan berapakah nilai yang di sini? Kita coba lagi. Seperti ini tahapnya biar lebih paham. Tapi kalau sudah paham tidak perlu tulis-tulis seperti ini lagi ya, bikin lama aja ya. Nah, ini 6, ini negatif 5. Kita analisa di sini 6, kita faktorkan dulu kira-kira kali perkalian berapa. Jelas 1 kali 6, 6, 2 kali 3. Nah, yang memenuhi itu yang mana? Kalau kita cobakan di sini 1 kali 6 jika dijumlahkan
tidak pas ya dengan negatif 5. Tapi kalau kita buat di sini negatif 1 kali 6 juga nggak pas. Nah kalau di sini negatif 6, ini positif 1, pas sih negatif 5, tapi perkaliannya nggak pas. Karena 1 dikali negatif 6, itu kan hasilnya negatif 6. Sementara di sini positif 6. Jadi ini tidak memenuhi. Berikutnya 2 kali 3, hasilnya positif 6. Jika dijumlahkan harus negatif 5. Berarti di sini tandanya negatif 2 dan negatif 3. Kita jumlahkan, hasilnya negatif 5. Nah, bilangan yang memenuhi adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3, hasilnya positif 6. Negatif 2 tambah negatif 3, itu hasilnya negatif 5. Nah, langsung kita tulis di sini negatif 2, negatif 3. Seperti ini. Kalaupun dikalikan, kedua buah kurung ini hasilnya sama dengannya di sini. Nah, seperti itulah pemfaktoran untuk nilai A, B, C-nya yang lengkap. Ya, ada juga yang nanti di antara salah satu B dan C ini ada yang 0. Nanti kita bahas lagi ya. Lanjut soal lagi. 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Nah, di sini koefisien di depan x kuadrat itu adalah A. A tidak sama dengan 1. Sebelumnya kan kita bahas koefisien A ini 1 ya. Ini 3. B-nya negatif 5, C-nya negatif 2. Di sini terlebih dahulu kita kalikan. 3 dikali negatif 2, itu hasilnya negatif 6. B negatif 5. Negatif 6 perkalian berapakah jika dijumlahkan nanti hasilnya negatif 5? Kita analisa di sini. Untuk 6 itu perkalian antara 1 dan 6, 2 dan 3. 1 jika kita jumlahkan 1 tambah 6, 7. Atau negatif 1 tambah 6 positif 5, atau 5 atau negatif 6 kali positif 1 negatif 6. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Sepertinya ini pas ya analisanya ya. Nah, kalau yang ini nggak pas, kita coret. Kita pakai nilai 1 kali negatif 6 dan 1 tambah negatif 6. Kita tulis di sini hasil pemfaktorannya. Tiga x, kemudian yang di sini 1 dan negatif 6. Ini kita bagi dengan 3. Nah, ada yang bisa dibagi. Kalau kurung yang pertama ini 1 dibagi 3 tidak bisa ya, jadi kita pakai yang kurung kedua pembaginya. 3 dibagi 3, 1. Negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Kita tulis di sini. Untuk hasilnya ini kita tulis tetap 3x tambah 1. Hasil bagi tadi ini 3 dibagi 3, 1. Kita tulis x saja. Negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Nah, seperti inilah hasil pemfaktoran dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Paham kan? Lanjut soal lagi. Tadi kasus pertama A, B, C-nya lengkap. Sekarang kasus kedua, B-nya itu sama dengan 0. Berarti yang ada hanya
AX kuadrat tambah C. Seperti ini bentuk aljabarnya. Langsung contoh soal. X kuadrat kurang 9. Nah, di sini seperti ini kita buat. X kali X kuadrat. Nah, ini langsung aja 9. Negatif 9 itu adalah perkalian antara positif 3 dan negatif 3. Atau terserah ya, mau pertama negatif 3 atau positif 3, nggak masalah. Ya, yang penting hasilnya sama seperti yang di sini. X kuadrat, X kali X kuadrat. Positif 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. B-nya 0, nggak ada ya, karena positif 3 kurang 3, 0, nggak ada. Seperti itu, paham? Untuk kasus yang ketiga, di sini C-nya sama dengan 0, sehingga bentuk aljabarnya menjadi AX kuadrat tambah BX. Nah, contoh, misalkan 6X kuadrat kurang 4X. Nah, di sini 6 dan 4, FPB-nya adalah 2. X kuadrat dan X, FPB-nya X. Nah, pembagi yang sama, yaitu 2X, ini merupakan faktor dari 6X kuadrat kurang 4X. Sehingga kita tuliskan seperti ini. 6 dibagi 2, 3. X kuadrat dibagi X, X. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Sehingga kalau kita kali masuk ke dalam, 2X kali 3X itu hasilnya 6X kuadrat. 2X kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4X. Nah, seperti inilah cara memfaktorkan bentuk aljabar. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan share juga ya ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkan pelajaran ini.